Dan siksa kubur tidak ada dalilnya. Ada dalilnya cuman status hadisnya cuman hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini kita akan membahas yaitu ada seorang ustazah yang tidak mempercayai dengan adanya azab kubur ataupun fitnah kubur. Di antara akidah Islam yang diimani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada umatnya adalah adanya fitnah dan azab kubur. Oleh karena itu, memahami akidah ini adalah sebuah keniscayaan. Apalagi dengan adanya gerakan yang menghidupkan kembali kesesatan Khawarij dan sebagian Mu'tazilah yang mengingkari adanya azab kubur ataupun fitnah kubur. Yaitu mereka melontarkan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan, yaitu pertama adalah azab kubur itu irasional. Yang kedua, hadisnya berstatus ahad yang berarti tidak menjamin. Nah teman-teman, jadi itulah akidahnya Khawarij dan Mu'tazilah. Maka dari itu kita harus berhati-hati dengan yang namanya Khawarij dan Mu'tazilah yang tidak mempercayai adanya azab kubur dan fitnah kubur ini. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak ustazah tersebut. Dan siksa kubur tidak ada dalilnya. Ada dalilnya cuman status hadisnya cuman hasan. Ya cuma menengah saja. Riwayat mengatakan sakitnya azab kubur itu bagaikan kita disiksa dan diangkat mayat kita untuk jalan tingginya mayat itu dihempaskan 40 tahun perjalanan kaki. Hadisnya hasan, tidak ada dalil menjelaskan tentang siksa kubur. Oh, kalau kita meninggal yang disiksa itu jasad kita, roh kita, atau dua-duanya. Tidak ada dalil yang menjelaskan. Jadi nggak bisa dibahas. Apakah nanti ketika Bapak meninggal yang disiksa itu jasadnya Bapak, rohnya Bapak, atau kedua-duanya? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Apakah langsung masuk surga setelah azab kubur? Tidak Bapak Ibu. Kita harus dibangkitkan dulu di padang mahsyar. Ngapain kita di padang mahsyar? Ada dua aktivitas kita. Yang pertama, kita mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mencari Rasulullah di antara sekian banyak umat. Nanti umat Nabi Daud kan mencari Nabi Daud. Umat Nabi Musa mencari Nabi Musa. Umat Nabi Isa mencari umat Nabi Isa. Mencari Nabi Isa. Dan umat Nabi Muhammad mencari Nabi Muhammad. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ustazah yang berpahaman Mu'tazilah yang tidak mempercayai adanya fitnah kubur ataupun azab kubur. Pada masa Imam Al-Baihaqi, yaitu beliau lahir pada tahun 384 Hijriah sampai 458 Hijriah. Orang-orang Qadariyah ataupun orang-orang Mu'tazilah, bahkan orang-orang Batiniyah, mereka menisbahkan kepada mazhab Hanafi. Ahli kalam dari kalangan mereka mengingkari hadis ahad dan mengingkari azab kubur. Lalu hal ini mendorong Imam Al-Baihaqi untuk menulis kitab khusus yang berjudul Isbat Azab Al-Qabr. Kitab ini sudah dicetak di Oman dengan tahqiq Dr. Syaraf Mahmud. Jadi teman-teman, karena pemikiran-pemikiran bid'ah ini muncul kembali dengan gencar, maka dari itu kita akan membantahnya dan bahwasanya azab kubur itu ada. Bahkan fitnah kubur yang dimaksud dengan ujian bagi si mayit tatkala ditanya oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Hadis-hadis tersebut itu telah mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis Al-Bara, Ibnu Azib, Anas Ibnu Malik, Abu Hurairah, dan lain-lain. Fitnah kubur ini berlaku secara umum bagi setiap orang mukallaf, kecuali para nabi yang masih ada khilaf. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi hafizahullahu taala. Oke, mari kita simak videonya. Bagaimana hukum orang yang tidak percaya pada adab kubur? Dikarenakan dalilnya adalah hadits ahad. Ini namanya jahil murakkab.
jahil bersusun. Bersusunnya kuadrat pangkat 3. Ya. Yang pertama, dalil tentang adanya adab kubur itu bukan hadits, ayat Al-Quran. Jelas ya? Ayat Al-Quran. Itu sudut kejahilan dia yang pertama. Kemudian ayat-ayat yang menjelaskan tentang adab kubur dalam Al-Quran ada sekitar 10 ayat. Ada sekitar 10 ayat. Mungkin kita akan kaji nanti di pembahasan akidah wasithiyah. Yang kedua, hadits tentang adanya adab kubur itu bukan hadits ahad. Dia adalah hadits mutawatir. Karena itu ditulis oleh para ulama risalah-risalah khusus tentang jalur-jalur periwayatan tentang adanya adab kubur. Dia bukan hadits ahad. Iya. Kemudian yang ketiga, ini adalah hal yang disepakati di kalangan para ulama, tidak ada silam pendapat. Dan umat ini tidak pernah bersepakat di atas kesesatan. Jelas ya? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah azab kubur. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mazhab salaf al-ummah dan para imamnya adalah apabila seorang telah meninggal, maka ia berada dalam kenikmatan atau azab. Al-Majmu' Fatwa halaman 4 nomor 266. Nah, teman-teman, jadi saya akan nukilkan ya, saya akan bacakan tentang dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' para ulama tentang azab kubur, tentang adanya fitnah kubur. Yang pertama adalah dalil Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Allah berfirman yang artinya, dan Fir'aun berserta pengikutnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada mereka, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Lalu kemudian Al-Qurtubi berkata, jumhur para ulama mengatakan bahwa ini ada dalam barzah dan ini adalah hujjah bagi adanya azab kubur. Fathul Bari halaman 3 nomor 233, tafsir Al-Qurtubi. Lalu kemudian dalil yang kedua di dalam Al-Quran yaitu surat Al-An'am ayat 93. Allah berfirman yang artinya, sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangan sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan tekanan yang menghinakan. Lalu Ibnu Abbas berkata, ini adalah ketika mati, para malaikat memukul wajah dan pantat mereka. Fathul Bari halaman 3 nomor 2337. Nah, hal ini disaksikan oleh surat Muhammad ayat 27 dan surat Al-Anfal ayat 50 sampai 51. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya bacakan yaitu dalil Al-Quran, namun semestinya ini ada banyak sekali tentang dalil-dalil yang mengatakan bahwa adanya siksa kubur ataupun azab kubur. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dalil dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, ada seorang wanita Yahudi Madinah yang sudah tua masuk ke rumahku. Ia mengatakan bahwa ahli kubur itu disiksa di dalam kuburnya. Maka saya mendustakannya, tidak mempercayainya. Setelah ia keluar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk rumah. Maka saya ceritakan kalau seorang wanita tersebut, yaitu Yahudi tua, telah datang dan menyatakan bahwa ahli kubur itu disiksa dalam kuburnya. Maka beliau bersabda, wanita itu benar. Mereka disiksa dengan pengalaman yang bisa didengar oleh seluruh binatang. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka setelah itu saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat kecuali dia memohon perlindungan dari azab kubur. Lalu kemudian Gundar menambahkan, azab kubur adalah hak, yaitu benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1372
dan Muslim nomor 586. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah yang saya bawakan yaitu dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dan semestinya banyak lagi. Namun ini saya paparkan agar apa? Agar pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti Khawarij, Mu'tazilah, dan Batiniyah, ya, mereka harusnya paham tentang adanya fitnah kubur ataupun azab kubur. Namun mereka ini tidak mempercayainya. Ya sudah. Yang penting saya sudah menampilkan yaitu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan firman Allah. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.